Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, balik lagi di channel gue. Jadi guys, di video gue kali ini gue bakal membawakan lagi nih cerita horor yang berjudul Sinister. Jadi guys, yang mau tahu ceritanya atau alur ceritanya, tonton video ini sampai habis ya guys. Dan sebelum nonton video ini sampai habis, jangan lupa kalian like dulu video ini, dan bagi yang belum subscribe channel YouTube sekarang di sini agar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Udah siap guys? Langsung kita mulai ke cerita. Sinister pertama menceritakan anak-anak yang menjadi jahat karena dipengaruhi oleh si Bugul, sang bogeman, dan menghabisi para orang tuanya. Sinister kedua dimulai dengan pembakaran 3 orang hidup-hidup yang diikat di tiang sebuah ladang. Pembakar orang tersebut menggunakan kamera untuk merekam proses pembakarannya guys. Proses perekaman berhenti, yang tampaknya itu adalah sebuah bayangan seperti mimpi buruk. Seorang anak yang terbangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, sang anak pun diganggu dengan sebuah penampakan hantu seorang anak kecil. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang ibu yang baru saja pindah rumah. Sang ibu yang bernama Courtney ditemani oleh kedua anaknya yang masih kecil, yakni yang bernama Dylan dan Jess. Courtney pindah ke kota kecil ini karena ada permasalahan pribadi dengan si ex suaminya, sehingga dia sangat protektif terhadap kedua anaknya guys. Dan si Courtney ini yang tidak tahu menahu soal kota barunya, tampaknya menempati sebuah rumah di mana dulu guys terdapat kejadian pembunuhan di sana. Hanya Dylan lah anaknya yang terkecil yang mempunyai kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain guys. Dylan pun didatangi oleh anak-anak yang telah berbuat jahat membunuh orang tuanya guys. Mereka memaksa Dylan untuk menonton film di mana anak-anak membunuh para orang tuanya guys. Lalu datanglah seorang detektif swasta, yakni si X, didiputi oleh si So yang menyelidiki kejahatan lama pembunuh keluarganya si Oswald yang terdapat di gereja sebelah rumahnya si Courtney. Sang detektif pun mulai dihantui dengan sosok jahat. Si sosoknya ini yang bernama si Bugul yang mempengaruhi anak-anak guys. Hari demi hari, Dylan bertemu dengan arwah anak-anak yang membunuh orang tuanya guys. Mereka memaksa Dylan untuk menonton video pembunuhan mereka terhadap orang tuanya dengan berdalih bahwa apabila Dylan menonton film-film tersebut, maka mimpi buruknya si Dylan akan hilang guys. Dan suatu hari suaminya si Courtney yang kasar ini menemukan Courtney dan anak-anaknya di rumah tersebut guys, dan berniat mengambil anak-anaknya si Courtney. Dylan yang melihat ayahnya takut, bukan main guys, dia bahkan sampai mengompol. Dia ngelihat ayahnya tuh takut banget guys, bahkan dia sampai ngompol ya, karena pada masa lalunya si Dylan dipukul sang ayah sampai masuk rumah sakit guys. Sang deputi si So pun membantu Courtney yang melawan si Glenn, suaminya yang kasar tersebut. Mereka berhasil mengusir si Glenn, tapi si Glenn berjanji akan kembali merebut kembali anak-anaknya guys. Dan suatu malam seperti biasanya, si Dylan diajak kembali menonton film pembunuhan oleh teman-teman arwahnya guys. Hanya saja hal ini diketahui oleh si kakaknya, si Jess, yang ternyata si Jess juga mampu melihat arwah anak-anak tersebut dan merasa dia lebih pantas untuk berteman dengan mereka dibanding si Dylan. Si Jess yang tak terima hal ini memukuli adiknya. Disinilah para arwah-arwah anak-anak mulai mempengaruhi pikirannya si Dylan untuk melakukan sesuatu kepada kakak, ayah, dan ibunya guys. Pada suatu malam di mana si Dylan harus menonton film menakutkan kembali guys. Dylan pada akhirnya menolak menonton film terakhir, dan ternyata memang film terakhir bukan untuk dirinya guys, tetapi untuk kakaknya si Jess. Keesokan harinya, sang ayah si Glenn datang kembali dengan si Rev dan datang untuk mengambil kembali anak-anaknya guys. Dylan begitu takut sekali dengan sang ayah sehingga dia sembunyi di bawah kasur guys.
Namun kenyataannya mau tidak mau si Courtney dan anak-anak harus kembali tinggal dengan sang ayahnya yang seorang pemukul guys. Deputi So yang mendapatkan informasi berharga tentang pembunuhan yang didalangi oleh si Bugul menyadari bahwa keluarga ini kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama guys. Sang ex-deputi segera mendatangi rumah si Courtney yang ternyata Courtney sudah pindah ke rumah si Clint. Dan seperti diduga guys, sebelumnya pelaku Clint sangat kasar pada anaknya, terutama si Dylan guys. Dia menyumpalkan makanan pada Dylan karena tidak menghabiskan makanannya guys. Beberapa saat kemudian, si ex-deputi So datang untuk menolong mereka guys, dan hendak menjelaskan kepada Clint bahwa dia dan keluarganya dalam bahaya guys. Clint yang menganggap peringatan ex-deputi tentang dia dan dirinya dalam bahaya malah menganggap sang ex-deputi seperti mengancamnya guys. Clint pun menghajar sang ex-deputi habis-habisan guys. Keesokan harinya, si Jesse mulai memvideokan keluarganya. Tampak si Jesse akan merencanakan pembunuhan pada keluarganya guys, seperti yang anak-anak lain lakukan guys. Dan tanpa sepengetahuan orang tuanya, Dylan mengirim SMS ke ex-deputi meminta tolong pada dirinya guys. Dalam malamnya, terjadi juga kejadian yang mengerikan yang diduga oleh si ex-deputi. Jesse mengikat orang tuanya dan Dylan pada masing-masing tiang seperti orang-orangan sawah dengan kepala ditutup karung, tangan dan kaki diikat erat guys. Sang ayah lah yang dibakar terlebih dahulu guys oleh si Jesse ini. Dan ketika si Jesse akan membakar Dylan, datanglah sang ex-deputi. Dia menabrakkan mobilnya ke Jesse guys dan menolong Courtney dan Dylan guys. Jesse kembali sadar setelah ditabrak bangun dan mengejar mereka dengan sabitnya guys. Arwah anak-anak membantu Jesse untuk menemukan ex-deputi. Courtney dan Dylan yang berlari keluar rumah. Ex-deputi akhirnya bisa menghentikan aksinya si Jesse dengan menghancurkan kamera yang dipegang oleh si Jesse. Dan karena kegagalan si Jesse membantai keluarganya, Jesse pun mati oleh si Bugul karena tidak mampu menyelesaikan filmnya guys. Sayangnya, ending film ini kurang greget. Dylan, Courtney, dan ex-deputi menuju hotel tempat menginap sang ex-deputi karena rumahnya si Courtney terbakar habis. Di hotel tersebut tiba-tiba muncul radio yang bisa mengeluarkan suara-suara dari anak-anak yang hilang guys. Dan saat terdengar suara anak-anak ini muncul jumpscare mukanya si Bugul guys. Jadi guys, ending ceritanya begitu guys. Jadi yang penasaran dengan filmnya silakan tonton ya guys. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like dulu video ini, dan bagi yang belum subscribe channel ini di sini agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan goodbye.